Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem demokrasi liberal yang pernah terjadi di Indonesia. Tentu saja ini materi sejarah yang sangat menarik, karena dari materi ini kita akan belajar tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar menjadi bangsa yang bisa menata pemerintahan sendiri dengan baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan baik itu politik ya ataupun ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kita mengenal istilah demokrasi itu pemerintahan rakyat, demos dan kratein. Sedangkan liberal di sini yaitu dari kata kebebasan. Ini sepertinya bermakna bahwa pemerintahan pada masa demokrasi liberal berupaya untuk mengangkat bagaimana setiap individu diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupan dalam berpolitik. Bisa kalian lihat gambaran pada masa demokrasi liberal dalam gambar ini, di mana demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959 dengan beragam polemik, kelebihan dan kekurangan dalam pemerintahan demokrasi liberal. Secara politik, demokrasi liberal ini mulai diterapkan setelah masa kemerdekaan. Diawali dari pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia, Indonesia berusaha setelah merdeka melakukan penataan kehidupan yang ada di Indonesia secara politik. Maka diterapkanlah sistem demokrasi liberal sejak 1950. Kita bisa lihat ada beberapa karakteristik yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet selama 7 kali. Jadi ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo, kabinet Burhanuddin Shahab, kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan kabinet Juanda. Luar biasa, dalam waktu kurang lebih 9 tahun, dari tahun 1950 sampai 1959 ada 7 kabinet. Berarti satu karakteristik politik pada masa liberal yaitu bergantinya kabinet. Di sini sering terjadinya pergantian kabinet itu ternyata menjadikan strategi pemerintahan pada masa itu serta tujuan dari demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik. Karena setiap kabinet memiliki pemikiran tersendiri. Berbagai program yang digulirkan pada masa demokrasi liberal, salah satunya bagaimana menata kembali sistem keamanan, pembangunan, masalah Irian Barat, dan lain-lain. Itu ternyata karena sering bergantinya kabinet, maka berimbas juga pada kondisi pemerintahan pada waktu itu, yaitu program-program yang digulirkan pada 7 kabinet itu tidak berjalan dengan baik. Ya, itu ya tentang pergantian kabinet pada masa liberal. Kita lanjutkan. Ciri khas sistem demokrasi liberal yaitu sistem multi partai. Multi berarti banyak partai. Disinilah nuansa demokrasi liberal itu sangat kental. Kebebasan partai-partai politik, baik itu
berbasis nasionalis, berasaskan nasionalis, kemudian religius, berbagai multi partai dengan berbagai visi misi yang berbeda, tetapi tentu saja untuk memajukan Indonesia lebih baik itu mulai bermunculan pada masa liberal. Sistem kepartaian diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mendirikan PNI, kemudian diikuti keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mengesahkan 10 partai. Di sini ada 10 partai, ada Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, PNI, Partai Nasional Indonesia, PSI, Partai Sosialis Indonesia, dan juga partai-partai lain yang juga ikut meramaikan perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kita lanjut. Kemudian puncak dengan adanya demokrasi pada masa demokrasi liberal itu dengan adanya pemilihan umum tahun 1955. Ini merupakan pemilihan umum yang sangat bersejarah, pemilihan umum pertama di Indonesia, di mana tadi partai-partai mencari dukungan yang banyak dari masyarakat sehingga pada akhirnya partai-partai tersebut bisa mengikuti pemilihan umum, di mana lewat pemilihan umum ini banyak wakil rakyat yang nanti akan duduk di parlemen. Pelaksanaan pemilu 1955 dikatakan sukses karena bisa terlaksana dengan baik, partai-partai yang banyak bisa mereka menyuarakan visi misi mereka dengan baik, sehingga bisa dilaksanakan dengan sukses. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituen yang berlangsung dalam 2 tahapan, di mana pada akhirnya pemilu 1955 menghasilkan 5 parpol terkuat, yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Itu ciri atau karakter demokrasi liberal yang kedua. Selanjutnya itu bagaimana pada akhirnya demokrasi liberal gitu ya, dengan 7 kabinet yang memimpin pada waktu itu, sehingga di sini dikatakan pada akhirnya konstituante yang dipilih berdasarkan pemilu, akhirnya terjadi deadlock di anggota konstituen. Kenapa? Karena konstituen yang ditugasi untuk merumuskan undang-undang dasar baru tidak mampu menjalankan tugasnya. Bukan karena gesekan antara partai yang memberikan banyak perselisihan saja, jadi berarti ada juga perselisihan di antara partai, juga adanya gesekan yang kuat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ternyata dengan pergantian 7 kabinet pada waktu itu muncullah banyak perselisihan, sehingga disebutkan partai yang duduk di pemerintahan mewakili rakyat justru lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa bertahan lebih lama di parlemen dan lebih mementingkan kondisi parpolnya daripada untuk menata kembali Indonesia lebih baik. Sehingga pada akhirnya konstituen hasil pemilu itu dibubarkan pada tahun 1955 melalui dekret Presiden Soekarno pada saat itu. Itu ya kondisi politiknya. Sedikit kita akan mengenal bagaimana penataan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kalau secara politik kita melihat secara pemerintahan nuansa demokrasi semarak, apalagi adanya pemilu, tetapi penataan pemerintahan masih harus tetap diperbaiki. Kemudian kedudukan parpol sebagai wakil dari rakyat yang duduk di anggota parlemen, konstituen atau DPR seharusnya mereka lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada partai sendiri. Baik, kita lanjut ke ekonomi. Di sini ada Gunting Syafruddin. Ini sebuah istilah dan menunjukkan sebuah kebijakan dari Menteri Syafruddin Prawira Negara. Itu kebijakannya pemotongan nilai uang atau dikenal dengan sharing. Ya, pada 20 Maret 1950 semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya.
dengan tujuan untuk menanggulangi defisit anggaran 5,1 miliar dan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Berarti kita simpulkan bahwa kondisi pada masa liberal, pemerintah pun berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ada. Tentu saja dengan asal defisit anggaran, berarti pada masa liberal tentu saja pengelolaan anggaran untuk pemerintahan itu mengalami defisit anggaran, sehingga ini berujung dengan adanya kebijakan pemotongan nilai uang. Itu kondisi ekonomi pada masa liberal. Lanjutnya untuk mengatasi krisis atau tadi defisit anggaran juga untuk mengembangkan perekonomian dalam negeri dikenal program ekonomi benteng. Program ekonomi benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial yang tadinya sistem ekonomi itu mencontoh pada masa penjajahan, di mana sistem-sistem ekonomi banyak dikuasai oleh kaum kolonial, menjadi struktur ekonomi nasional. Jadi dikembangkan untuk kepentingan nasional. Banyak lembaga-lembaga ekonomi perbankan yang tadinya dimiliki oleh tokoh-tokoh kolonial atau kepemilikan orang-orang yang pernah menjajah di Indonesia, kemudian dinasionalisasi menjadi milik negara dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Ini sebetulnya program benteng itu untuk memperkuat terutama pengusaha Indonesia. Tadi lembaganya sudah dinasionalisasi, kemudian pengusahanya diberikan bantuan modal. Tapi memang program ini dikatakan gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Ini sesuatu yang memang secara ekonomi sangat sulit pada waktu itu, sehingga perlu adanya evaluasi kembali. Kita bisa belajar di kondisi sekarang bagaimana program-program pemerintah yang punya makna yang sama dengan program benteng itu bisa lebih berhasil daripada pada masa demokrasi liberal. Lanjut di sini, secara ekonomi ada ekonomi nasionalisasi de Jeunesse Bank 1951, pemerintah menasionalisasi. Jadi tadi sudah disebutkan merubah kepemilikan yang tadinya banyak lembaga perbankan yang dimiliki oleh Belanda kemudian berlebar masih Belanda, de Jeunesse Bank menjadi Bank Indonesia. Itu salah satu upaya untuk memperbaiki sistem ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor dan menghemat secara drastis. Dengan nasionalisasi tentu saja mereka akan memberikan bantuan yang lebih leluasa untuk pengusaha pribumi. Itu ya bagaimana kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan setelah masa demokrasi liberal, karena berbagai kondisi politik yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan, tadi disebutkan ada beberapa faktor pergantian kabinet, kemudian konstituen hasil pemilu tidak bisa membuat undang-undang baru, akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang nanti akan merubah dari sistem demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Itu saja untuk pertemuan hari ini, semoga bisa dipahami berkaitan demokrasi liberal. Dan semoga kita banyak belajar tentang sejarah untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi untuk Indonesia yang lebih baik, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah.